sama si Sugondo sama si Pinem, kok ada akte saya, kok ada perjanjian kontrak saya. Saya tanya ke Pertamina bolak-balik nggak mau. Bapak yang mengatakan saya bisa mengangsur, saya bawa uang, tapi tidak mau menerima. Malah masa mau dilelang galon saya? Karena udah capek saya menghadap-hadap pejabat-pejabat ini. Nanti saya nggak sanggup, udah 11 tahun saya bikin saya niat membayar, tapi saya dimatikan orang ini. Aduh sakit kali Bapak, saya minta tolong, bantu sama siapa saya minta tolong. Karena begini pedihnya, kita mau membayar, tidak mau menerima. Klien kita tidak pernah mengenal sama sekali yang namanya nota tanda pinjam, termasuk dengan GM Pertamina yang bernama Gandhi Sriwidodo di akta tersebut. Dan klien kita tidak pernah memenuhi cap jempol maupun tanda tangan di akta itu. Ada bahasa yang dulu saya garis bawahi, yang beliau sampaikan ke saya, Pak Dividen, dia bilang, kenapa lama kali kau masuk? Saya melihat ini memang perbuatan melakukan jelas. Ya saudara, saat ini kami sedang berada di SPBU Simpang Limun, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara, yang sejak dari tahun 2011 sudah ditutup oleh PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Bagian Utara tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya itu, aset dari pemilik SPBU yang sempat digadaikan ke Bank Sumut hingga saat ini tidak diberikan izin untuk ditebus oleh pihak bank. Mengapa persoalan ini bisa terjadi? Mungkinkah ada oknum nakal di PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Bagian Utara dan juga Bank Sumut yang telah mempermainkan pihak pemilik SPBU Simpang Limun ini? Kami akan merangkumnya dalam eksklusif Aktual Channel bersama saya, Prasetyo. Ya saudara, seperti apa sebenarnya kasus yang dialami oleh pemilik SPBU Simpang Limun? Kita sudah membuat janji untuk berjumpa dengan pemiliknya langsung, Rosdiana Tambah. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Ibu Rosdiana, apa kabar? Saya Prasetyo Bu dari program eksklusif Aktual Channel. Bu, boleh kita ngobrol sebentar Bu ya? Boleh di tempat yang teduh Bu? Ya, Ibu Rosdiana, benar ya SPBU Simpang Limun Ibu sebagai pemiliknya? Ya. Dan Ibu telah melakukan gugatan ke Pertamina Sumut dan juga ke Bank Sumut. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke gugatan Ibu, kita ingin tahu dari awal, sebenarnya ini tanah Ibu yang Ibu beli? Ya. Baik, tahun berapa? 2008. 2008 Ibu beli dari? Dari Erma Pane. Erma Pane? Iya. Ibu beli dari Erma Pane, dulunya tanah kosong atau seperti apa? Udah ada SPBU-nya, isinya, udah ada izinnya, udah ada SPBU-nya. Berarti Ibu tinggal meneruskan? Tinggal meneruskan, cuma masih kecil. Oh, masih kecil? Iya. Baik, lalu seperti apa Ibu? Lalu saya renovasi. Tetapi awalnya saya ada pinjaman dari Bank Sumut, 4,5. Untuk apa itu? Untuk penambahan pembayaran ke Erma Pane. Berarti pertama beli Ibu masih panjar ke Erma? Iya, 6,5 M. Berapa harga tanah Ibu beli? 6,5 M. 6,5 M. Iya. Ibu panjar 2 M. 2 M. Sisanya 4,5 M. Iya. Dan itulah Ibu agunkan ke Bank Sumut. SAM ini Ibu agunkan ya? Iya, Surat tanah ini ya? Ke Bank Sumut. Iya. Dan sisanya itulah langsung Ibu bayar? Iya. Kapan Ibu pelunasannya? Pas dari 2008 juga. Lalu saya waktu pas kredit itu, pas proses kredit, saya disuruh membeli tanah belakang. Siapa yang menyuruh Ibu? Kepala kredit. Bank Sumut juga? Bank Sumut juga. Baik. Untuk bisa nanti diperbesar. Tanah yang mana Ibu? Yang di belakang. Yang belakang? 200 meter. 200 meter ini yang bikin kantor? Bikin kantor. Baik, lalu? Selama 200 meter dengan harga 350 juta. 350 juta, iya. SAM juga lasaknya? SAM juga, baik. Iya. Saya belilah. Dari siapa Ibu? Dari Nasution, anaknya Nasution lah. Baik. Ada di sertifikat namanya. Baik. Nasution. Habis itu dengan janji akan saya tambahi biaya renovasinya. Yang janji siapa Ibu? Kepala Bank Sumut Sentral.
Bang Sumut berjanji kepada Ibu untuk kalau dibeli tanah yang di belakang, maka akan ditambahi. Iya, kreditnya untuk biaya renovasi. Lalu ditambahi? Tidak. Tidak ditambahi? Tidak, berjanji dalam 6 bulan akan saya tambahin. Ternyata tidak juga ditambahi. Tetapi karena ada Pertamina, keuntungan kita dipotong. Jadi saya minta tolong sama Bang Sumut menambahin kredit saya karena saya lancar membayarnya. Baik. Sampai 1,5 tahun saya lancar, tapi nggak ada ditambahin. Tetapi tanpa ditambahin juga saya merenovasi dengan besar sampai sekarang ini. Inilah SBU yang saya renovasi sendiri dengan biaya sendiri. Tiba-tiba 2011 saya diberhentikan minyak saya. 2011? Iya. Oleh siapa, Ibu? Oleh siapa? Yang JM-nya JM Sugondo. Pertamina, Bu ya? Pertamina. Apa alasan Pertamina menghentikan? Alasannya ada surat dari Bang Sumut. Pada waktu itu diantar tanggal 30 Desember, diantarnya ke SPBU. Iya. Nah, jadi saya baca. Apa isinya? Hasilnya memberhentikan minyak karena ada surat dari Bang Sumut. Jadi saya bilang. Isi surat dari Bang Sumut apa, Bu Rosdiana? Saya tidak tahu, orang tidak dibawa dari Pertamina. Baik. Saya menanya. Aku mau nanya, mana surat Bang Sumutnya? Ada sama kami. Besoknya 31 Desember, saya pergi ke Pertamina, udah tutup. Pada awal 2012, saya ke Pertamina nggak bisa lagi saya masuk. Sampai 2014. Dengan siapa Ibu ketika itu meminta surat di Pertamina? Sama pegawai Pertamina lah. Tahu namanya, Bu? Orang Sibudi. Pokoknya di ruang lobi lah. Saya masuk nggak bisa lagi. Mulai dari Tapi staf biasa, Bu ya? Enggak, dari mulai satpam sampai ke ruang lobi. Ke ruang lobi itu kan kita tanya mana Pak Sugondo, mana bagian pemasaran, nggak bisa lagi masuk. Tidak dikasih masuk? Tidak dikasih masuk sampai 2014. 2014 kebetulan ada JM pemasaran yang baru, namanya Pak Marbun. Iya. Nah, jadi saya tanya udah ganti pemasaran, ada Pak Marbun. Saya bisa masuk pagi-pagi jam 7 pagi udah di ruang lobi saya langsung menegur Pak pemasaran, Pak Marbun. Saya bisa masuk. Baik. Bisa masuk. Saya tanyakan sama dia. Mana berkas ibu tambah, ditanya pegawainya. Jadi dia ambil berkas saya. Terus Pak Marbun mengatakan, ini ada surat Bang Sumut. Hah? Surat apa? Sekarang kau fotokopi sama saya. Apa isi suratnya saya nggak tahu. Selama ini aku nggak bisa masuk, saya bilang. Habis itu difotokopikannya, saya lihat. Hah? Oh ini. Oh, oke lah. Tunggu dulu, klarifikasi sama Bang Sumut. Apa isinya setelah Ibu lihat? Surat ada suratnya pemberhentian minyak karena dilelang galon saya. Dilelang oleh Bang Sumut? Bang Sumut. Baik. Berhentikan minyaknya. Mau dilelang, bukan dilelang, mau dilelang. Tapi berhentikan minyaknya dulu. Ya, alasannya apa? Tidak tahu, hanya itu aja. Pelelangannya apa alasannya? Nggak ada. Ada Ibu buat salah atau macet bayar kredit? Kredit saya lancar ya? Lancar, tapi memang nggak penuh. Tidak penuh? Tapi pada waktu hari hanya saya mau membayar kredit pada tanggal 30 Desember saya ditutup rekeningku. Tidak boleh, padahal itu masih bisa batas waktu bayar, masih ya? Ada, masih sampai malam 24 Baik, jam. lalu waktu di Pertamina apa yang terjadi? Sesudah itu dikasih surat Bang Sumut ini. Wah, kok ada ini? Ya nggak benar ini, saya bilang. Habis itulah aku pergi ke Bang Sumut, tidak ada surat itu. Surat pulungan ini nggak ada terbit. Tidak ada terbit, berarti indikasinya bodong, Bu ya? Bodong. Karena tembusan sana saya nggak ada, hanya tembusan ke di Bang Sumut sama nggak ada tembusannya. Ya baik, waktu pemberhentian operasional Ibu oleh Pertamina dihentikan, apakah ada pemberitahuan sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada, langsung di stop? Langsung di stop. Langsung besoknya nggak bisa lagi jualan. Tidak bisa jualan lagi, harus ditutup? Ditutup. Tidak boleh dibuka lagi ya? Nggak bisa dibuka lagi. Baik, lalu setelah Ibu datang ke Bang Sumut, siapa yang Ibu jumpai? Hari itu Pak Sagala. Pak Sagala, aku tanya, datang Pak Sagala ini nggak ada sama kami katanya. Mana surat ini bahwa ini kalian terbitkan? Pasti ada pertinggalnya sama orang itu kan? Iya. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Baik. Ya sudah, berlanjut sampai 2016 saya dipanggil Pertamina.
Ibu udah bisa jualan, peringatan sama ibu. Kapan ibu jualan? Oke, saya mau jualan. Kapan saya jualan? Aku bilang. 2016 siapa 2016. yang Pak menegur Nur Hadiah. Nur Hadiah itu bagian apa? Itu kepala pemasaran pengganti si Marbun. Baik. Nur Hadiah. Apa yang disampaikannya? Sampaikannya, ibu bikin PT baru, ibu bisa jualan. Baik. Oke, saya bikin PT. Saya proses. Ada ya Bu surat Ada. pengurusan izinnya Ada, PT ada. apa namanya? PT Moreno. Moreno, baik. Aku masukkan semua data-data saya, semua lengkap. Ya udah, kapan saya jualan Bu? Aku bilang, Pak, saya bilang udah survei lah, udah cek bersih semua, udah tangki-tangkinya, Iya. udah ada checklistnya semua kan. Habis itu datang dia mau jualan lah, mau belanja lah kan, 2016. Dia bilang begini, ini surat Bang Sumut, yang namanya Budi. Ini Budi ini di depan lobi, di depan lobi mengatakan, ini selesaikan dulu surat Bang Sumut. Baru kalian suruh aku jualan kok, suruh lagi Bang Sumut, saya bilang. Tapi sudah ada klarifikasi dari Bang Sumut Ibu dapatkan. Tidak ada. Lalu yang mengatakan itu tidak pernah terbit kan sudah ada Iya. dari Bang Sumut. Iya. Tapi secara lisan Secara lisan. tidak tertulis. Enggak. Siapa ketika itu yang nyampaikan? Pak Sagala. Pak Sagala. Iya. Tidak Ibu pinta secara tertulis. Enggak ada. Baik, lalu ketika Ibu bertemu dengan Budi di Pertamina. Di Pertamina saya mau jualan, kan udah lengkap semua. Mau jualan lah. Datang Budi dia- ini bagian apa Bu? Budi ini bagian pemasaran. Baik, lalu Lalu dia bilang, ini surat Bang Sumut lagi. Surat Bang Sumut? Kok ada ini? Kok bawa surat Bang Sumut lagi? Kemarin udah bisa aku jualan. Kalian suruh aku bikin PT. Rupanya kok jadi alasannya begini, saya bilang. Ya udah berlanjut lewat aja sampai gitu. Lewat sampai berlanjut teruslah. Saya tanyalah akte yang di dalam, kan ada akte di dalam. Kemarin kan dapat akte itu kan dari si Budi juga. ya. Akte itu ada, saya nggak pernah nandatangani akte ini. Berdasarkan akte inilah diterbitkan surat Bang Sumut. Jadi saya tanya, mana akteku nggak pernah nandatangani ini? Mana Pak Pinem? Saya pergi ke rumah Pak Pinem, lari-lari dia. Pinem ini siapa Ibu? Notaris. Apa hubungannya dengan kasus Ibu? Nggak ada. Lalu kenapa Ibu jumpai? Jumpai karena di dalam surat pemberhentian minyak itu akte nomor sekian dengan nomor akte sekian diberhentikan minyak saudara. Izin saya dibentuk orang itu sendiri. Baik. Ada izin saya tanpa sepengetahuan aku. Ada nama Ibu di dalam? Ada. Ada tekenan Ibu? Enggak ada. Saya nggak pernah datang. Saya Tidak nggak pernah teken? nggak pernah kenal pun aku. Tapi di dalam ada? Ada. Tertera Ada. tekenan Ibu? Nggak ada. Tidak ada? Nggak Cap- ada. cap jempol Nggak atau ada, sidik nggak jari? ada, Tidak ada? nggak ada. Baik, lalu? Jadi yang menandatangani ini si Sugondo, yang memberhentikan minyakku kan si Sugondo. Iya. Di akte itu ada si Sugondo sama Pinem. Ya. Orang itu dua lah. Saya kata menghadap sama si Pinem. Saya nggak pernah kenal si Sugondo sama si Pinem. Kok ada akte saya? Kok ada perjanjian kontrak saya? Saya tanya ke Pertamina bolak-balik nggak mau. Ya. Nah, karena dapat aku dari si Budi dari Pertamina. Saya nggak tahu isinya. Ya, saya nggak tahu menjebak saya. Ya. Saya bilang, kok ada akte ini? Kontrak saya kan ada. Saya bilang, kebetulan pada waktu itu kan hilang kontrakku. Habis itu saya tanya, aku tolong klarifikasi dulu akte itu. Bolak-balik ke Pertamina, saya nggak mau menjawab. Oh, kalau begitu. Tahun berapa itu Bu? 2016 ya? 16, 14, terus. Karena saya udah disuruh bisa jualan, saya nggak menghiraukan ini semua. Baik. Yang penting tadi kan saya bisa jualan. Ya. Tapi belum sempat buka Bu ya? Belum. Habis itu saya klarifikasi. Pergilah aku sama siapa? Ahok. Sama aku sendiri lah ya, udah sendiri. Karena kan bolak-balik aku udah capek. Iya. Mau belanja saya, mau jualan nggak? Tahu juga begitu, macam-macam lah. Ya udahlah, bikin sama si Jokowi. Jokowi melalui Ahok. Ahok kan komisaris Pertamina. Sudah saya pergi, udah pulanglah ibu. Baik. Bulan Desember. 2000? Baru 22. 2022? 21 dah. 2000 tahun lalu Bu ya? Ya, bertemu dengan ya. Basuki Cahayapurnama ya? Ya. Habis itu bisa saya jualan.
ketemu lang sama JM, udah bisa aku masuk. Karena udah sama si Ahok aku langsung, ditegur lah, masuklah saya, datanglah JM. Ibu tambah udah bisa jualan, abaikan semua surat-surat. Saya udah bisa jualan, pergi klien karyawannya disuruh, pergi klien sampai galon ibu tambah. Oke. Habis itu saya semualah saya lengkapi lagi. Iya. Ini. Tiba-tiba 30 Desember datang surat, tapi disuruh saya bikin menandatangani akte palsu. Saya nggak mau. Siapa yang menyuruh, Bu? Orang Pertamina lah. Siapa namanya? Pegawainya, di pegawainya supaya aku pakai akte palsu. Saya bilang. Siapa namanya, Bu? Ada siapa namanya saya bilang tadi, nggak ada pegawainya. Pegawai biasa ya? Pegawai biasa. Atas suruhan siapa? Orang nggak tahu kita, suruhan JM atau pemasaran nggak tahu lah saya. Habis itu keluarlah kontrakku. Saya kan selama ini minta kontrakku nggak dikasih yang asli ya. Dikeluarkan JM lah kontrakku. Dapatlah kontrakku yang sah. Saya nggak mau menandatangani perjanjian saya bisa jualan dengan kerja sama Pertamina. Saya nggak mau menandatangani dengan akte yang palsu itu. Dicorek lah ini, saya mesti akte yang apa ini, yang mana, yang akte palsu maksudnya akte perusahaan Ibu? Akte palsu dengan si film tadi. Akte notaris? Iya. Baik. Jadi aku bilang saya nggak mau menandatangani ini kalau nggak pakai kontrak yang saya punya. Baik. Barulah dicoretin, masuklah kontrakku, sahlah dia. Baik. Bisalah saya jualan. Tiba-tiba malam datanglah surat malam itu. Karena sampai jam 4 ambillah surat, nanti bisa besok ibu jualan kata JM kan. Sampai jam 4 sore anakku di sana, mana surat untuk saya bisa jualan. Kan gitu kan. Iya. Disuruhnya pulanglah besok lah itu katanya. Udah 31 Desember kalau nggak salah, 30 atau 31. Tiba-tiba suratnya ini mengatakan udah bisa jualan semua, tapi ambillah surat dari Bank Sumut bahwa galon ibu tidak dilelang. Siapa yang menyuruh? Kepala pemasaran lah. Namanya? Ari Wibowo. Ari Wibowo yang saat ini masih menjabat. Kepala pemasaran. Ya, JM nggak apalagi menandatangani untuk kerjasamanya kan JM, saya dengan pemasaran. Tiba-tiba Ari Wibowo lah yang menandatangani bahwa ambil surat dari Pertamina, dari Bank Sumut bahwa itu galon itu tidak dilelang. Gimana lagi, udah capek aku. Kan udah selesai semua. Udah berhentilah saya. Aku laporkanlah ke Jakarta. Kayak gitu lagi, Bu. Ya udahlah. Nggak ada lagi main-main ini kan gitu, udah capek. Ya udahlah, kita dukanlah ini, kita gugatlah. Kita dukanlah akte palsu ini. Akte palsu, Bu ya? Iya, dengan si Pinem ini ada dasarnya. Karena ada akte ini makanya terjadi pemberhentian minyakku. Iya. Dengan kewajiban masuklah gugatan. Masuk pengadilan ke Polda, masuk gugatan. Jadi sedang berjalan sekarang, udah dipanggil, udah SP udah ketiga kali lah ini ya. Semua saksi-saksi kan udah. Kalau ke Bank Sumut seperti apa, Bu? Sebenarnya sudah selesai? Belum. Itu seperti apa? Belum selesai. Karena orang itu nggak mau menerima uang kemarin kan. Bank Sumut ya. Tunggakan Ibu sebenarnya berapa di Bank Sumut? 4,1. 4,1? Iya, dengan SK-nya ada. Ceritanya begini, saya memang menghadap komisaris. Baik. Karena kapan Ibu menghadapnya? Bulan 10 kalau nggak salah ya. Tahun? 2021. Baik. Bulan 11 atau bulan 10 lah. Jadi saya datang menghadap, saya mau membayar hutang. Membayar hutang. Karena dimintanya bayar cash semua 4,1. Saya bilang, nggak ada uang saya Pak, saya bisa ngangsur. Menghadap saya komisaris, dibilangnya dipanggil Pak penyelamatan kredit, namanya Pak Erwin. Iya. Pak Erwin mengatakan sama saya, Bu, bisa bayar. Berapa kesanggupan Ibu? Ada uangku 1 M sekarang. Ya udah, bikinlah bentuknya, gimana sistem bayarnya. Habis itu, besoknya saya langsung bikin surat. Dia bilang,
1 M ibu bayar, berapa tahun, berapa angsurannya sisanya. Saya bilang 10 tahun, robah sesuai dengan permohonan saya. Besoknya saya bayar 1,2 M dengan waktu 5 tahun sisanya. Tapi sampai sekarang nggak ada jawabannya. Dia bilang pada waktu itu dia nggak mau menjawab, tapi karena nggak mau menjawab, saya menjawab sendiri. Datang suratnya lagi. Oh, galonnya mau dilelang. Hah? Mau dilelang. Tapi saya bilang, saya balas suratnya, Bapak yang mengatakan saya bisa mengangsur. Saya bawa uang, tapi tidak mau menerima. Malah masa mau dilelang galon saya? Begitulah saya tanya permohonan saya. Sampai sekarang tidak ada jawaban sampai 1 hari ini, sampai ini hari. Saya diam aja. Karena itulah makanya saya adukan ke Polda, saya gugat lah. Karena dibilang kan mau dilelang-lelang. Kok ada dasarnya melelang? Saya kan datang bagus membayar. Di mana undang-undang itu bisa aku dilelang galon saya? Itulah makanya saya masuk hukumlah saya. Karena udah capek saya menghadap-hadap pejabat-pejabat ini. Letih saya, nggak sanggup, udah 11 tahun saya di sini, saya niat membayar, tapi saya dimatikan orang ini. Bu Rosdiana, analisis kami sudah 11 tahun, memasuki 11 tahun Bu ya? Ya. Permasalahan ini tidak jua selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Aduh, sakit kali Bapak. Saya minta tolong, bantu sama siapa saya minta tolong. Karena begini pedihnya, kita mau membayar, tidak mau menerima. Jadi tolong saya mau dibantu, siapa yang membantu saya, siapa yang berkompeten lah menyelesaikan masalah saya ini, supaya ini tuntas. Tersiksa saya selama ini, tapi saya nggak mampu menghadap kemana-kemana. Jadi apa tuntutan Ibu untuk Pertamina dan juga Bank Sumut? Dikembalikan saya punya galon minyak saya, kerugian saya selama ini. Karena betul-betul menyiksa saya, menjolimi saya, berjamaah semua orang itu untuk mematikan saya. Itu yang saya mintakan. Jadi karena itu tolong saya dibantu dengan hukum yang benar. Ya, baik, Bu Rosdiana, terima kasih telah berbagi cerita. Kami doakan semoga permasalahan yang Bu Rosdiana alami saat ini segera terselesaikan, Bu Rosdiana ya. Terima kasih, sampai jumpa Bu Rosdiana. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan pemilik SPBU Simpang Limun, Rosdiana Tamba. Ya saudara, kesaksian dari pemilik SPBU Simpang Limun, Rosdiana Tamba telah kita dengarkan. Bagaimana upaya hukum dan fakta-fakta hukum apa saja yang memperkuat gugatan yang dilakukan oleh pemilik SPBU Simpang Limun, Rosdiana Tamba. Kita akan menjumpai kuasa hukum Rosdiana Tamba, Ivan Rajali. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Apa kabar Pak Ivan ya? Baik. Pak Ivan dan Pak Tony. Baik. Jadi di sebelah kiri kita saat ini sudah berada bersama kuasa hukum yang mendampingi gugatan dari pemilik SPBU Simpang Limun, Rosdiana Tamba, dengan Ivan. Pak Ivan, betul ya? Ya, benar. Pak Ivan, kita sudah berbincang dengan Ibu Rosdiana. Bapak selaku kuasa hukum, fakta hukum apa saja yang perlu Bapak sampaikan kepada publik terkait dengan gugatan ataupun kasus SPBU Simpang Limun yang saat ini tengah dialami oleh Ibu Rosdiana Tamba? Ya, baik. Bila kita berbicara tentang fakta hukum, yang pertama sekali memang kita mau sampaikan bahwa SPBU ini memang sudah SPBU milik klien kita memang sudah tidak beroperasi kurang lebih 11 tahun lamanya. Baik. Ya. Jadi memang banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kita duga ini semua perbuatan-perbuatan yang melakukan pelanggaran hukum, dan itu memang dilakukan oleh
beberapa instansi saya katakan yang mempergunakan beberapa dokumen yang memang secara hukum jelas itu melanggar. Ya. Instansi mana maksud Pak Ivan? Ya, yang saya maksud di instansi di sini adalah pihak PT Bank Sumut dan PT Pertamina Regional yang di Medan Jalan Yosudarso. Baik. Ya, termasuk dengan penggunaan akta perjanjian kerjasama yang sudah dahulu ada antara klien kita dengan pihak PT Pertamina yang sudah ditandatangani pada tahun 2009 dan tahun 2011 kita duga dipalsukan. Ya. Nah, jadi akhirnya Yang memalsukan Pertamina atau yang Bang Sumut? memalsukan dipergunakan akta palsu itu diterbitkan oleh seorang notaris dan akta yang kita duga dipalsukan itu dipergunakan juga oleh pihak PT Pertamina. Artinya kalau Bapak sebagai kuasa hukum ada dugaan keterlibatan Pertamina ataupun Bank Sumut dengan notaris tersebut? Ya, sudah pasti. Sudah pasti. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang kita lihat penggunaan surat-surat itu di tahun 2011 itu jelas memang secara hukum mereka itu diterbitkan dengan waktu yang memang berdekatan jangka waktunya, yang mana pembuatan akta notaris tersebut diterbitkan pada bulan Maret tahun 2011 dan kemudian pihak PT Bank Sumut ada memberikan surat kepada pihak PT Pertamina, yaitu surat mohon penghentian BBM, yang mana garis besar dari isi surat tersebut adalah rencana pelelangan. Rencana pelelangan kita garis bawahi ya. Nah, jadi ketika itu sudah diberikan pada tanggal 19 Oktober 2011, saya ingat sekali tanggalnya itu. Jadi tanggal 30 Desember 2011, pihak PT Pertamina akhirnya memberikan jawaban terhadap surat mohon penghentian BBM oleh pihak PT Bank Sumut tadi yang di awal. Dan sejak saat 30 Desember surat itu keluar tahun 2011, akhirnya beberapa saat kemudian yang kita katakan besok hari, klien kita Ibu Rosia Tamba tidak dapat lagi melakukan belanja atau membeli bahan bakar minyak untuk dipasarkan di SPBU milik klien kita. Tapi kalau secara hukum pastinya sebelum Pertamina memutuskan kontraknya Pak ya, otomatis ada peringatan terlebih dahulu harusnya ya. Ya. Dan ini tidak pernah didapatkan oleh klien Bapak. Ya. Karena memang juga tidak ada pelanggaran-pelanggaran tidak pidana ataupun pelanggaran lain yang dilakukan oleh klien kita, baik itu kerjasama, pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap Pertamina. Nah, dan di sini kita sangat heran sekali, kenapa pihak PT Bank Sumut dan Pertamina seolah-olah tarik-menarik, ingin menutup atau tidak membuat untuk tidak beroperasi kembali SPBU milik Ibu Rosia Tamba. Saat Pertamina melayangkan surat penutupan SPBU Simpang Limun ini, apa alasannya Pak? Ya, jadi saya sempurnakan bahasanya. Jadi surat itu mohon penghentian ditanggapi oleh pihak Pertamina kepada Bank Sumut, yang tembusannya ada diberikan salah satunya adalah kepada kita. Dan di situ isi perihal surat itu adalah perihal status terhadap surat yang diberikan oleh Bank Sumut di awal tadi bulan Oktober itu. Dan di situ ada poin nomor 2 di surat tersebut menggunakan akta yang kita duga palsu, yaitu kontrak kerjasama yang kembali ditimbulkan di tahun 2011 di kantor notaris Adi Pino. Ya, jadi setelah sesaat memang itu sudah dipergunakan surat, memang kembali saya ulangi, klien kita tidak dapat kembali menyalurkan BBM di SPBU miliknya. Ya. Jadi kerugiannya apa Pak? Nah, kalau kita bicara tentang kerugian material dan imaterial itu jelas, yang mana kita juga sudah melakukan upaya hukum perdata di Pengadilan Negeri Medan dengan register nomor K349 yang masih juga berproses sampai saat ini. Gugatan kita di situ senilai 27 miliar, yang mana kita punya dasar terhadap gugatan itu. Dasar-dasarnya adalah ketika SPBU milik klien kita itu beroperasi, penghasilan kita pada saat setiap harinya itu kurang lebih di tahun itu saja 6 juta sampai 7 juta. Nah, kurang lebih sekitar sebegitu untuk perhitungan kita berdasarkan ada database kita untuk jual beli dan pembayaran. Nah, untuk upaya hukum kita secara pidana itu sudah kita laporkan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, di Dirkrimum Polda Sumut. Pak Ivan, sebelum melayangkan gugatan ke pengadilan juga ke kepolisian, sudahkah
Pak Ivan sebagai kuasa hukum melakukan somasi terhadap Bang Sumut maupun Pertamina? Ya, itu sudah kita lakukan. Bahkan saya juga sudah bertemu dengan notaris langsung di kantornya. Ketika saya mencoba ingin mempertanyakan dulu secara langsung kepada Pak Adi Pinem di situ, dan saya membawa kontrak yang diduga yang dia buat itu oleh di kantor dia yang kita Sudah berjumpa sama Adi Pinem? Sudah langsung berjumpa. Face to face, Sudah berhadapan? face to face. Ada ya orangnya Pak ya? Ada orangnya. Lalu apa jawaban beliau? Jadi beliau pada saat kita sudah bertemu pada saat itu kalau saya nggak salah pada pukul 11, saya lupa untuk waktunya. Beliau hanya menyampaikan dengan singkat penjelasan yang menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam istilah bahasanya itu sudah diperpanjang, itu sudah begini. Tapi saya lihat, kalau perpanjang seperti itu, sementara kontrak tahun 2009 yang Apanya yang diperpanjang maksud Adi Pinem ini Pak? Perubahan kontrak yang 2009 dia katakan. Sementara sudah jelas dinyatakan klien kita tidak pernah mengenal sama sekali yang namanya nota Adi Pinem, termasuk dengan GM Pertamina yang bernama Gandhi Sriwidodo di akta tersebut. Dan klien kita tidak pernah memenuhi cap jempol maupun tanda tangan di akta itu. Jadi setelah beliau menyampaikan itu, ada bahasa yang kemudian saya garis bawahi yang beliau sampaikan ke saya, Pak Adi Pinem. Dia bilang, kenapa lama kali kau masuk? Jadi saya tidak mengerti bahasa itu apa. Tapi menurut saya ya tidak perlu diperpanjang, karena memang penjelasan itu juga tidak berkuatan hukum menurut saya. Mungkin ada ajakan juga untuk bersekongkol? Kalau itu saya juga tidak ada. Tidak ada Pak ya? Jadi memang saya memutuskan pembicaraan pada saat itu. Iya. Jadi kita kembali, ya kita pikirkan, kita pertimbangkan lagi. Memang beliau berjanji pada saat itu akan memberikan salinan akta tersebut, tetapi beberapa hari kemudian, 4 hari kemudian saya konfirmasi ke beliau melalui WhatsApp, beliau sudah tidak merespon pesan saya, dan akhirnya sehari setelah itu kita langsung berangkat ke Polda untuk upaya hukum pidana. Baik, sekarang progres upaya hukum yang telah dilakukan seperti apa, Pak Ivan? Iya, untuk progres di upaya hukum kita di pidana dulu ya. Terangkan di pidana sampai saat ini pihak kepolisian dalam hal ini Direktur Kriminal Umum, Ditkrimum, oleh penyidik sudah memberikan SP2HP yang ketiga, yang mana di awal pada saat setelah kita melaporkan tindakan pidana pemalsuan akta ini pasal 264 ini, sudah diberikan SP2HP yang pertama, yaitu melakukan gelar perkara awal oleh kita dan klien kita. Nah, selanjutnya sudah dilakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak terkait, yaitu menurut SP2HP kita sudah ada dipanggil oleh beberapa pihak, yang mana di SP2HP terakhir baru kita terima pada tanggal 29 Juni tempo hari, ada tercantum di situ sebuah nama yang kita sudah pernah juga menerima sebuah surat untuk undangan mediasi dari pihak Kelurahan Sitirejo, tempat domisili daripada SPBU milik klien kita, dan kita duga dia adalah pemenang lelang. Tetapi jelas memang kita tidak saat ini kita tidak perlu membahas itu, dan kita tetap menerima hasil daripada penyidikan dari kepolisian yang sampai saat ini masih di tingkat lidik dan akan seterusnya akan kembali dilanjutkan. Dan untuk upaya hukum perdata sampai dengan saat ini kita akan lanjutkan dengan upaya mediasi di tanggal 1 Juli nanti. Pada waktunya saya sangat berkeyakinan untuk hal itu, karena memang pun pada saat kita ingin mengajukan upaya hukum, kita juga sudah menyurati berulang kali pihak Pertamina Patraniaga, tetapi pihak PT Patraniaga Pertamina tidak dapat hadir ke undangan kita dan tidak dapat memberikan konfirmasi terkait persoalan ini. Tidak mau sama sekali Tidak mau sama berkomunikasi? sekali. Via telepon juga tidak bisa? Via telepon juga tidak. Siapa yang Bapak jumpai? Pada saat itu kita memberikan surat sebanyak 2 kali, dan surat itu jelas kita tembuskan kepada pihak-pihak atau instansi berwenang seperti Kapoldasu, seperti Polda, Polrestabes, dan tembusan dan beberapa yang terkait dengan persoalan ini. Bang Sumut juga sama? Bang Sumut juga Tidak mau berkomunikasi? Ya, Bang Sumut tidak ada menjalin komunikasi. Tapi sempat jumpa ya di pengadilan? Ya, kita sudah ketemu dengan mereka di pengadilan. Pertamina, Bang Sumut Pertamina juga datang. hadir? Hadir. Siapa yang hadir Pak? Yang hadir pada saat itu sampai agenda persidangan kita di minggu yang lalu, pihak Pertamina sudah hadir, pihak Bang Sumut Dari sudah hadir. Pertamina siapa yang hadir? Pertamina hadir yang saya lihat kuasa langsung dari Jakarta. Kuasa hukum ya? Kuasa hukum dari pusat langsung, legal. Dan Bang Sumutnya juga sama? Bang Sumut juga legal. Legal dari Bang Sumut. Terakhir Pak, apa ingin disampaikan? Baik, yang ingin saya sampaikan dalam persoalan ini, sebenarnya ini memang sudah fatal ya. Ini perbuatan melawan hukum yang sudah sangat fatal sebenarnya menurut saya. Karena memang banyak sekali yang sudah
klien kita lakukan dan upayakan, baik itu secara pribadi sebelum menggunakan kuasa hukum sebelum-sebelumnya. Jadi memang klien kita sudah berjuang dan selalu berusaha ke pihak PT Pertamina untuk mempertanyakan keberadaan tentang persoalan-persoalan ini. Kenapa persoalan SPBU ini tutup dan segala macam. Tapi memang pihak PT Pertamina sendiri pun tidak dapat memberikan jawaban-jawaban yang jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga akhirnya ketika kita datang dan bertemu dengan klien kita, dan beliau menjelaskan semua perkara ini, saya melihat ini memang perbuatan melawan hukum jelas, baik secara pidana maupun perdata. Dan yang mau saya sampaikan sederhana saja. Jadi ketika upaya hukum ini sudah berjalan, harapan saya apa yang kita inginkan terhadap perbuatan ini akan tuntas. Kita bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Termasuk dengan yang paling utama adalah SPBU milik klien kita dapat beroperasi kembali dan kerugian terhadap pihak klien kita yang sudah dialami belasan tahun kiranya berkenan oleh pihak-pihak instansi yang berwenang untuk memberikan ganti kerugian. Ya, baik, terima kasih Ya. Pak Ivan dan juga semoga kasus ini cepat selesai Pak Ivan ya. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan kuasa hukum dari pemilik SPBU Simpang Limun Rosdiana Tambak yang bernama Ivan Rajali. Seperti apa fakta-fakta lainnya yang memperkuat bahwasannya Rosdiana Tambak selaku pemilik dari SPBU Simpang Limun benar berkekuatan hukum yang sah dan harusnya mendapat perlindungan untuk menjalankan usahanya di kawasan ini. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel.